Jadi kalau kita bicara miras itu kan minuman keras. Makna dari kita namanya minuman yang memabukkan. Disebutkan dalam Al-Quran namanya khomer. Ya, di khomer kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Wa kullu muskirin najisun, setiap yang memabukkan itu najis. Ya. Jadi kalau bicara soal manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi jelas disebutkan ada khamr, ada maisir, ada judi, ya, ada yang memabukkan. Di dalamnya memang ada manfaatnya, tapi ismnya, dosanya, mudaratnya itu lebih banyak. Contoh begini. Kalau ada investasi miras, itu pasti ada pajak yang masuk, manfaat. Ada tenaga kerja yang bekerja, itu manfaat, jelas. Tapi dosanya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak, mafsadahnya lebih besar. Contohnya apa? Orang yang mengkonsumsi miras, akalnya jadi rusak. Anak-anak sekolah bisa gendeng gitu. Orang-orang yang tua pun bisa nggak jelas nanti dengan keluarganya. Lain pada pencernaannya, itu kan mudaratnya. Ternyata di Sulawesi Utara itu disebutkan pada tahun 2011, nih data lama, tetapi saya pasti relevan. 70% dari kriminalitas itu karena efek minuman keras. Dan ternyata data dari WHO itu 1/20 kematian dunia itu karena miras. Memang lebih banyak ya di Eropa, seperti Amerika juga. Nah, apakah ini mau diekspor ke Indonesia, diimpor ke Indonesia? Dan kita melegalkan miras, oleh karena itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak keburukan yang sekian banyak tadi, kriminalitas, kematian, kerusakan, kehancuran, semua itu harus didahulukan daripada maslahah, ya, yang akan kita dapat dari ekonomi, dari bisnis, dari pajak. Dan untuk merecovery kerusakan yang ditimbulkan oleh miras ini dari pajak yang didapat, itu nggak seimbang. Jadi tidak sepadan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita melegalkan. Alasannya karena ini berkenaan dengan local wisdom, kearifan lokal. Di tempat-tempat itu kalau memang itu membahayakan, pemerintah itu harus mengarahkan. Makanya kalau kami menyampaikan di 4 tempat, Bali, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara, oh ini Pak karena banyak non-muslim, nggak apa-apa bagi mereka itu umpamanya tidak haram. Nggak juga, itu warga negara kita. Kalau bicara soal ukhuwah watoniyah, ini sama-sama penduduk Indonesia, sama-sama calon pemimpin bangsa, jangan dirusak generasinya. Jadi ada ukhuwah insani, kemanusiaan. Bedanya manusia dengan yang lain ada pada akal. Al-hayawanun natik. Bedanya kita dengan yang lain adalah akal kita. Kalau akal kita udah nggak berfungsi, kita bisa lebih jelek daripada hewan itu. Oleh karena itu, kesempatannya saya ingin menolak juga orang yang berargumentasi, oh ternyata menurut Syekh Ali Jum'ah di Mesir itu fatwanya boleh menjual miras kepada non-muslim. Bahkan diproduksi di Arab, dikirim ke Eropa, jual ke non-muslim. Itu juga ditentang, ya. Pertama oleh siapa? Oleh Mufti Rosmi Jumhur, ya Syekh Nasir Wasil kalau nggak salah itu namanya, menyebutkan dia menolak terhadap fatwa itu. Yang jelas fakultas, ya, Amid Dirosah Islamiyah ya Al-Azhar itu, Syekh Sa'ad Soleh itu menolak juga terhadap terhadap fatwa ini. Dan juga Syekh An-Nawawi itu menyebutkan tentang haramnya khamr ajma'al muslimun, ya, ajma'al ulama sudah sepakat bahwa itu haram, dan itu tidak memandang tempat dan nggak memandang kepada siapapun yang dijualnya. Di samping itu, di samping fatwa itu juga ditolak oleh ulama yang lain, juga kondisinya berbeda. Di tempat kita yang 4 tempat itu, di dalam PP nomor 10 itu kan boleh berinvestasi, ya. Nah, di investasi itu penjualannya nggak ada pembatasan loh kepada non-muslim. Jadi andaikan nanti di Bali diproduksi di sana yang mayoritas non-muslim, atau di NTT, tidak berarti orang muslim dilarang untuk membeli. Berarti fatwa ini nggak relevan untuk konteks Indonesia. Andaikan mau diambil pun, apalagi kita mengambil kaul jumhur, ya, tidak ada tempat dan tidak ada perbedaan antara siapa yang membeli. Yang penting disebutkan berkenaan dengan khamr ini
sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-khamrah wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilha wal mahmulata ilahi, rawahu Ahmad wa Tabrani an Ibnu Umar. Hadis ini menyebutkan khamr itu diharamkan bagi yang minum, ya, bahwa yang bawa, yang nyimpan, yang bikin, ya. Jadi kalau sekarang itu dan tempat, ya, di mana dia juga melakukan produksi, orang-orang itu juga haram. Jadi kalau kita mengharamkan khamr, bukan hanya yang minum, yang bikin, pelayannya, produksinya, termasuk adalah pemangku kebijakan yang menghalalkan investasi miras. Kemudian dia menjualnya haram, maka yang memperbolehkan pun juga haram. Ini tanggung jawab ulama untuk disampaikan kepada umat. Mengapa fatwa ulama dikeluarkan? Nomor 11 tahun 2009 tentang haramnya, ya, hukum haramnya alkohol. Alkohol, karena memang alkohol macam-macam. Di alkohol itu disebutkan yang memabukkan adalah haram, kullu muskirin haram.